Shalom para jemaat Tuhan, selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Mari kita terus memberkati keluarga dan kenalan-kenalan kita dengan mengongsikan link ini kepada mereka agar kita sama-sama dapat diberkati melalui ibadah ini. Next, bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan Anda, jemaat boleh terus transfer or bank in ke account gereja CIMB Bank 800-660-4891 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Terengganu. Untuk makluman, pada setiap hari Selasa jam 8 malam, gereja mengadakan pelayanan doa. Jemaat didorong untuk mengambil masa dan bersama-sama dalam pelayanan ini. Bagi yang mempunyai sebarang permintaan doa, jemaat boleh terus berhubung dengan Pastor Frankie ataupun Deacon Andrew. So church, spread the blessing around us, enjoy the service, and God bless. Shalom, saya ucapkan selamat pagi kepada kita semua yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Sebelum kita mulakan ibadah kita berdoa. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di syurga. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan karena Engkau Allah kami yang berkuasa, yang berdaulat bertata atas hidup kami. Hari ini kami diberikan kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan beri untuk kami semua mensyukurinya, dan kami ambil peluang dan kesempatan untuk kami datang di kaki Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini, pujian, penyembahan, firman Tuhan, bahkan semua mereka yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan mengurapi dan memakai supaya kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini terus dikuatkan, disegarkan, diteguhkan dalam iman kami. Dan kami serahkan ya Bapa ibadah kami saat ini sampai selesainya, biar apa yang kami lakukan Tuhan, nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namanya
Shalom. Puji Tuhan, sebab Tuhan kita sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, bersyukur sekali lagi pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan di dalam ibadah kita. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan puji-pujian yang telah kita naikkan bersama. Bahkan sebentar kita akan belajar bersama daripada sabda kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, sebelum kita terus di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama pada hari ini, terlebih dahulu saya mengajak jemaat Tuhan kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa, menyerahkan setiap pribadi kita mohon supaya Roh Kudus Tuhan itu sendiri yang akan bekerja, memberikan kita pengertian, pemahaman dalam kita mendengar firman Tuhan, bahkan juga supaya Tuhan yang akan menjamah setiap pribadi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kukasihi, kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, kami datang kepadamu sekali lagi pada pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini sekali lagi kami dipertemukan di dalam ibadah kami. Kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan dengan puji-pujian yang telah kami naikkan bersama. Saatnya kami sekali lagi akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami berdoa, menyerahkan setiap pribadi kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan bekerja, yang akan memberikan kami pengertian, pemahaman akan sabda kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan Tuhan, waktu yang kami pakai, masa yang kami pakai, saat kami belajar bersama firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan kami diteguhkan, dikuatkan, bahkan juga kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hamba-Mu lindungi di belakang salib-Mu. Tuhan, Engkau berbicara di tengah kami saat ini. Ini doa kami Bapa, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, misi Allah melalui Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Nah, 2000 tahun yang lalu, Yesus telah menyelesaikan tugasnya yang telah Allah percayakan kepadanya. Dan hari ini, yang untuk meneruskan misi Allah di muka bumi ini adalah Anda dan saya sebagai orang-orang percaya. Namun kenyataannya hari ini masih ada orang percaya itu hanya ingin duduk diam, tetap mau menjadi penonton, tidak mau terlibat dalam apa-apa pelayanan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa bukan saya, bukan dia, tetapi dia yang melakukannya, mengerjakannya. Nah, juga dengan situasi keadaan yang terjadi, yang berlaku pada hari ini, dan karena tidak ada keyakinan diri, membuatkan seseorang itu takut untuk mengerjakan apa yang ia harus kerjakan dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya. Namun jemaat Tuhan yang saya kasihi, ingat firman Tuhan katakan 1 Timotius 1 ayat 7 dalam Alkitab Berita Baik, Roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, Roh Allah melengkapi kita dengan kuasa, kasih, dan kekuatan untuk mengawal diri. Sekali lagi saya bacakan, Roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, Roh Allah melengkapi kita dengan kuasa, kasih, dan kekuatan untuk mengawal diri.
Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai orang percaya itu sangat pentingnya untuk kita ini memiliki hati misi, ya, supaya kita menyadari mengapa saya, mengapa Anda, dan mengapa dia ada di mana ada hari ini, bahkan memahami apa tanggung jawab dan apa yang ia harus kerjakan dalam hidup sebagai orang-orang percaya. Nah, dalam 2 sesi ibadah kita pada minggu yang sebelumnya, kita telah belajar, ya, ada 2 poin yang kita telah belajar daripada tema utama kita, yaitu menjadi pribadi yang memiliki hati misi. Nah, poin yang pertama yang kita telah belajar adalah pribadi yang hidup di dalam kasih. Dan yang kedua, pada minggu yang lepas diajar oleh Pastor Mina, yaitu menjadi pribadi yang memiliki hati misi. Dia adalah pribadi yang hidup di dalam firman Tuhan. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, kita akan teruskan dengan tema yang sama, namun kita akan belajar poin yang ketiga pada hari ini. Dan poin yang ketiga yang kita akan belajar pada hari ini adalah pribadi yang hidup di dalam doa. Menjadi pribadi yang memiliki hati misi, haruslah kita menjadi pribadi yang hidup di dalam doa. Nah, ketika Tuhan Yesus di muka bumi datang untuk mengerjakan misi Allah, apa yang membuatkan dia tetap kuat dan dapat mengerjakan tanggung jawab yang Allah percayakan adalah karena doa dia. Dan juga doa juga membuatkan Tuhan Yesus memahami apa kehendak Bapa, dan juga membuatkan dia tetap berjalan dalam kehendaknya Bapa ataupun kehendaknya Allah pada waktu dalam pelayanannya. Nah, sebab itu dikatakan bahwa ketika Yesus ada di muka bumi, hidupnya penuh dengan doa. Nah, hari ini saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, Anda dan saya yang Tuhan percayakan untuk menggenapi misinya Allah, sangat pentingnya kita memiliki hati misi. Jadi untuk menjadi pribadi yang memiliki hati misi, haruslah kita menjadi pribadi yang hidup di dalam doa. Ya, hidup di dalam doa, kata lainnya yaitu sentiasa berdoa, bertekun dalam doa, ya, seperti mana dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, ya, mengatakan tetaplah berdoa. Nah, mari kita akan terus belajar mengapa pentingnya kita hidup di dalam doa. Yang pertama yang kita akan lihat, yaitu mengapa pentingnya kita hidup di dalam doa, karena doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Sekali lagi saya katakan, mengapa pentingnya kita hidup di dalam doa, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Nafas merupakan watak utama yang sangat penting dalam tubuh kita manusia. Mengapa saya katakan demikian? Karena nafas itulah yang akan menghidupkan tubuh manusia. Jadi, jika tidak ada nafas pada tubuh manusia itu dan setiap anggota yang ada pada manusia itu tidak ada gunanya lagi. Ya, walaupun ia mempunyai tubuh yang tagap, mempunyai lengkap dengan anggota tubuhnya lengkap, namun kalau dia tidak ada nafas, tidak ada gunanya. Sebab manusia yang tak bernafas lagi adalah manusia yang sudah mati ataupun yang sudah meninggal. Karena itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nafas itu sangat penting, sangat berharga. Bahkan watak utama dalam tubuh kita manusia. Nah, demikian juga saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan. Ya, demikian juga dalam kehidupan iman kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya nafas itu adalah doa itu adalah nafas hidup orang percaya.
Jadi sangat pentingnya kita berdoa dalam kehidupan kita, ya. Doa itulah yang akan menghidupkan setiap apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Baik itu karunia, baik itu bakat dan segala berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Jadi untuk menggerakkan, untuk menghidupkan apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, itu sangat pentingnya berdoa. Melalui doa kita akan dapat menghidupkannya. Nah, Efesus 6:18 berkata demikian. Lakukanlah semua sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Berdoalah sentiasa sebagaimana Roh Allah memimpin kamu. Oleh itu bersiap sedialah dan janganlah menyerah. Berdoalah sentiasa untuk semua umat Allah. Dalam bab yang ke-6, ya, dari ayat yang ke-10, kalau kita melihatnya, di sini dalam ayat ini membicarakan tentang perlengkapan rohani kita sebagai orang percaya. Ya, di mana kita sebagai orang percaya itu harus diperlengkapi dengan perlengkapan rohani. Karena kita sadar bahwa musuh kita bukannya manusia, tetapi roh-roh jahat, penghulu-penghulu yang ada di udara, yang iblis dan roh-roh jahat yang menguasai dunia. Itulah musuh kita orang percaya. Sebab itu dikatakan dalam ayat ini, di mana kita harus diperlengkapi dengan perlengkapan rohani. Namun ayat ke-18, ya, ini menarik perhatian saya, ya. Dalam ayat yang ke-18, di mana ia menarikkan perhatian saya. Mengapa? Nah, dikatakan lakukanlah semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Nah, kita tahu daripada ayat sebelum 18, di mana menjelaskan tentang perlengkapan rohani, di mana membicarakan bahwa kita harus memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani. Dan kita tahu apa itu perlengkapan rohani kita sebagai orang percaya. Namun di dalam ayat 18 ini mengatakan, lakukanlah semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Nah, apa yang saya dapat fahami dari ayat ini? Ketika kita melengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani, kita harus lakukannya dengan doa. Maksudnya, dengan berdoa, kita akan menghidupkan dan menggerakkan setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jelas, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kukasihi, bahwa doa itulah yang berkuasa untuk menghidupkan bakat, karunia, dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan untuk kita menggenapi misinya di muka bumi ini. Jemaat Tuhan yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, orang Kristen, orang percaya yang kurang berdoa, dia sekarang dalam keadaan yang bahaya. Apalagi orang Kristen yang tidak berdoa, dia adalah orang Kristen yang mati. Ya, gereja yang kurang berdoa adalah gereja yang dalam keadaan bahaya. Manakala gereja yang tak berdoa adalah gereja yang mati. Oleh sebab itu, saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, untuk menghidupkan dan membuatkan pelayanan Tuhan itu semakin bertumbuh, sangat pentingnya kita ini hidup di dalam doa. Sangat pentingnya sesebuah gereja itu hidup di dalam doa. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan, pribadi yang memiliki hati misi adalah pribadi yang hidup di dalam doa. Amin. Yang pertama, pribadi yang hidup di dalam doa. Mengapa pentingnya? Karena berdoa merupakan nafas hidup orang percaya. Dan seterusnya kita melihat yang kedua,
Mengapa pentingnya kita hidup di dalam doa? Karena berdoa itu berarti kita bergaul dengan Tuhan. Sekali lagi, berdoa berarti kita bergaul dengan Tuhan. Nah, dalam satu hubungan, pergaulan itu sangat penting. Ya. Mengapa? Karena melalui pergaulan, bahkan apabila kita ini kerap bergaul, ya, akan membuatkan hubungan dengan sesama itu semakin erat dan kita semakin mengenal satu sama yang lain. Nah, karena itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berdoa itu berarti kita bergaul dengan Tuhan. Nah, kita melihat sendiri contoh daripada Tuhan Yesus. Ketika dia ada di muka bumi, dalam mengerjakan misi yang Bapa percayakan kepada dia, kita tahu dia adalah pribadi yang sentiasa berdoa. Dia adalah pribadi yang sentiasa datang di dalam doa, bergaul kepada Bapaknya. Sehingga kita melihat dia tetap berjalan dalam kehendak Bapa karena dia selalu bergaul dengan Bapa, yaitu melalui doa. Juga kita melihat contoh yang kedua daripada Nabi Nuh. Ya, kita boleh lihat dalam Kejadian 6 ayat 9 hingga yang ke-12. Di sana menceritakan kisah Nabi Nuh. Ya, kita tahu apa cerita Nabi Nuh di dalam firman Tuhan. Nah, sebab Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Nuh. Dan Nuh menuruti apa kehendak Tuhan kepada Nuh, sehingga Nuh dan keluarganya diselamatkan. Ya, mengapa? Karena Nuh itu adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, membuatkan Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Nuh apa yang akan Tuhan lakukan terhadap bumi pada waktu ini. Nah, yang ketiga juga kita melihat daripada Raja Daud, ya. Apa yang menjadi rahasia keberhasilan dan kemenangan Daud dalam peperangan di dalam kepimpinannya sebagai raja? Rahasianya adalah karena dia adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang terkasih, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada dia. Dan Daud mengenal apa yang Tuhan ingin, apa yang sepatutnya yang Daud lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika ia ingin menyerang musuh, ya, dalam peperangan, ketika Raja Daud ingin menyerang musuhnya, dia tidak akan terus menyerang begitu saja, ya. Dia tidak akan terus berperang, tetapi yang pertama yang dia lakukan sebelum menyerang musuhnya, dia akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Dia akan bertanya kepada Tuhan. Dia akan bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apa yang sepatutnya saya lakukan? Sehingga kita melihat Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Daud, apa yang harus Daud lakukan. Itu sebabnya Daud dalam peperangan dia menang. Dia tetap kuat dan dia dapat mengalahkan setiap musuh yang dia hadapi, yang dia di dalam peperangannya pada waktu ini. Jadi inilah rahasia Raja Daud, yaitu dia sentiasa bergaul dengan Tuhan sehingga Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan Raja Daud. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, demikian juga yang seharusnya dalam kehidupan Anda dan saya sebagai orang percaya pada hari ini. Sebagai gereja-gereja Tuhan, bahkan untuk menjadi pribadi yang memiliki hati misi. Apabila kita terus-menerus bergaul dengan Tuhan, Ia akan membuatkan hubungan kita Tuhan itu semakin erat, semakin dekat. Bahkan juga membuatkan kita semakin mengenal, mengerti, dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Demikian juga sebagai gereja-gereja Tuhan. Apabila sesebuah gereja itu terus bertekun di dalam doa, maka ia membuatkan gereja itu mengenal apa kehendak Tuhan terhadap sebuah gereja itu. Jadi saudara,
jemaat Tuhan yang kukasihi pada hari ini. Pribadi yang memiliki hati misi adalah pribadi yang hidup di dalam doa. Hidup di dalam doa membuatkan kita mengenal, memahami, dan mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengerjakan misi Allah di muka bumi ini, bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan itu yang terjadi. Bahkan juga kita tidak akan menyimpang daripada jalannya Tuhan, tetapi apabila kita tetap berdoa, bergaul dengan Tuhan, itu yang membuatkan kita akan terus berjalan bersama Tuhan, bahkan kita akan sentiasa ada di jalannya Tuhan. Jadi saudara, Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan, berdoa berarti kita bergaul dengan Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, mengapa pentingnya kita hidup di dalam doa? Karena doa adalah kekuatan orang percaya. Sekali lagi, doa adalah kekuatan orang percaya. Nah, dalam Efesus bab yang kelima, ayat yang ke-19 hingga 20, dan juga 2 Tesalonika bab yang ketiga, ayat 1 hingga yang kedua berkata demikian. Ayat 19 dalam Efesus 6. Berdoalah untukku juga, supaya Allah memberitahu aku apa yang harus aku katakan ketika menyampaikan pengkabaran. Berdoalah supaya dengan berani aku dapat memberitahukan rahasia berita baik itu. Ayat 20. Karena berita baik itulah aku menjadi seorang duta, walaupun aku sekarang dipenjarakan. Berdoalah supaya aku berani berkata-kata tentang berita itu sebagaimana yang harus aku lakukan. Dan seterusnya 2 Tesalonika bab 3 1 hingga yang kedua, ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, berdoalah untuk kami supaya pengkabaran Tuhan boleh terus tersebar dengan cepat dan diterima dengan baik sebagaimana halnya antara kamu dahulu. Dan ayat yang kedua, berdoalah juga supaya Allah menyelamatkan kami daripada orang yang kejam dan jahat, karena tidak semua orang percaya kepada pengkabaran itu. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan ini, di sini Rasul Paulus sangat memerlukan doa dari jemaat Tuhan supaya dia dapat mengenal kehendak Tuhan dan ia harus sampaikan, supaya juga dia diberi kekuatan dan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, bahkan supaya Tuhan melindungi, menyelamatkan mereka dari orang-orang yang kejam dan yang jahat. Seperti mana yang dalam ayat pembacaan kita sebentar tadi. Nah, di sini saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasihi, sangat jelas menunjukkan doa itu adalah kekuatan orang percaya. Selain kita sendiri berdoa, kita juga memerlukan doa dari sesama. Kita harus saling mendoakan. Ya, saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sadari bahwa selagi kita ini ada di muka bumi, kita akan terus diperhadapkan dengan bermacam-macam tantangan dalam hidup kita. Berbagai halangan yang coba ingin menggagalkan tanggung jawab kita, bahkan iman kita. Apalagi kita sebagai orang percaya, Anda dan saya sebagai orang percaya yang mengerjakan misi Allah di muka bumi pada hari ini. Nah, dengan situasi keadaan yang berlaku hari ini juga boleh membuatkan seseorang itu tidak tenang, rasa tertekan, stres, sehingga ia merasakan dirinya tidak mampu, putus asa untuk mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Namun ingat Bapak Ibu yang kukasihi, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa melalui berdoa,
akan memberikan kita kekuatan dalam hidup kita. Sebab melalui doa membuatkan kita akan tenang dan memberikan kita rasa damai atau kedamaian dalam diri kita. Filipi 4 ayat 6 hingga yang ke-7 berkata demikian. Janganlah khawatir akan apapun. Dalam segala hal berdoalah dan mintalah kepada Allah apa yang kamu perlukan. Apabila berdoa kepada Allah, hendaklah kamu selalu mengucap syukur. Kesejahteraan dari Allah yang tidak mungkin difahami oleh manusia akan menjaga hati dan pikiranmu karena kamu sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, apabila kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang tidak kita ingini dalam kehidupan kita, itulah yang akan membuatkan pikiran dan hati kita itu tidak tenang. Namun dalam Filipi 4, 6 hingga yang ke-7, di dalam ayat firman Tuhan ini mengajar kita, memperingatkan kita, apabila kita terus berdoa, Ia akan membuatkan hati dan pikiran kita rasa tenang. Sehingga kita tidak cepat panik, takut dan khawatir ketika terjadinya situasi dan keadaan yang tidak kita inginkan dan masalah-masalah yang datang melanda dalam hidup kita. Sebab apabila kita berdoa, kesejahteraan atau damai sejahtera yang dari Tuhan itulah yang akan memberikan kita kekuatan, penghiburan dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh Tuhan Yesus sendiri. Sebelum Yesus ditangkap, Dia berdoa kepada Bapa. Sehingga Ia diberikan kekuatan dan Dia dapat menanggung penderitaan yang Ia harus tanggung dan yang Ia harus hadapi. Juga kita melihat daripada Daniel. Ya, Daniel bab yang ke-6 ayat yang ke-11. Saya akan membacanya untuk kita. Apabila Daniel mengetahui bahwa perintah itu sudah ditandatangani, dia pulang ke rumah. Di bilik pada tingkat atas rumahnya dan beberapa buah tingkap yang menghadap Yerusalem. Seperti biasanya, Daniel melutut di hadapan tingkap-tingkap yang terbuka itu lalu berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi, dalam seluruh bab 6 ini menceritakan beberapa orang pengawas dan gubernur yang cemburu dengan Daniel sehingga mereka menghasut raja untuk membuat satu perintah, ya, yaitu selama 30 hari tidak ada seorang pun boleh meminta apa-apa daripada dewa atau manusia kecuali daripada raja sendiri. Nah, maksudnya di sini tak boleh menyembah Tuhan lain, tetapi hanya menyembah raja. Dan ketika Raja Darius pada waktu itu mendatangi tanda tangan, ya, peraturan yang baru itu, ketika Daniel mendengar, ya, bahwa itu telah diluluskan untuk dilaksanakan, namun kita lihat apa tindakan yang pertama Daniel lakukan. Dia pergi berdoa, dia balik ke rumahnya dan dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Dia berdoa kepada Tuhan, ya, walaupun dia diketahui oleh para gubernur yang menghasut raja itu, sehingga dia ditangkap dan dipenjarakan, dimasuk dalam lubang singa. Dan kita melihat, Bapak Ibu Saudara, Daniel tidak merasa takut apa yang dia hadapi yang terjadi, tetapi dia tetap kuat. Dia tetap berani untuk menghadapi semuanya. Dan sehingga kita melihat apa yang berlaku, apa yang terjadi. Karena kuasa Tuhan melalui doa Daniel, Daniel dapat menghadapi semuanya. Bahkan penyertaan Tuhan nyata dalam perjalanan
Daniel pada waktu ini, sehingga dia terlepas daripada hukumannya. Malah orang yang menghasut, yang membenci, cemburu dengan Daniel itu ditangkap, dan mereka pula yang dikenakan hukuman ketika itu. Nah, saudara, Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus pada hari ini, jangan terkejut atau heran Anda akan dibenci, dikhianati. Namun ingat tanggung jawab kita, yaitu mengerjakan dan menggenapi misi Allah. Jadi apa tindakan yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Karena doa adalah kekuatan untuk kita menghadapi semua apapun cabaran, tantangan yang melanda dalam hidup kita. Juga kita bukan hanya berdoa untuk diri kita supaya diberikan kekuatan, namun kesempatan yang ada juga kita berdoa untuk mereka yang benci ataupun yang khianati kita. Nah, dalam Matius 5 ayat 44 berkata, "Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuh kamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapa kamu yang di sorga. Karena Allah menerbitkan matahari yang dijadikannya untuk orang yang baik dan yang jahat. Dia menurunkan hujan untuk orang yang mentaati Allah dan juga untuk orang yang tidak mentaatinya." Nah, kembali kita kepada poin yang pertama, yaitu di dalam hidup di dalam kasih. Dalam ayat pembacaan ini, Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita mengasihi musuh kita atau orang-orang yang tidak suka dengan kita. Karena Allah itu mengasihi semua manusia, itu sebabnya Ia mengorbankan anaknya yang satu, yaitu Yesus mati di kayu salib untuk semua manusia. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita kepada mereka? Nah, dalam Matius 5 ayat 4 berkata, Yesus memberi perintah supaya kita berdoa untuk mereka. Jadi melalui doa kita buktikan bahwa kita mengasihi mereka. Kita berdoa untuk mereka bukan menyuruh Tuhan menghukum mereka, tetapi untuk memberkati dan supaya mereka juga menerima kasih yang daripada Allah. Ingat, misi Allah untuk menyelamatkan manusia. Sebab itu hiduplah di dalam doa, maka kita akan menjadi pribadi yang memiliki hati misi. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasihi di dalam kasih Tuhan Yesus, hidup di dalam doa membuatkan kita menjadi pribadi yang memiliki hati misi. Karena berdoa adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Melalui doa akan menghidupkan apapun karunia, bakat dan segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yaitu tujuannya adalah untuk menggenapi misi Allah di muka bumi ini. Berdoa berarti kita bergaul dengan Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, Ia akan membuatkan hubungan kita dengan Tuhan itu semakin erat, semakin dekat, dan juga membuatkan kita semakin mengenal, mengerti, memahami apa kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Bahkan supaya kita tidak lari dari jalannya Tuhan, supaya kita tidak melakukan kehendak kita dalam pelayanan, tetapi kehendak Tuhan itu yang kita lakukan. Berdoa adalah kekuatan kita orang percaya. Kita sadar, Bapak Ibu yang kukasihi, di muka bumi ini kita akan terus diperhadapkan dengan bermacam-macam tantangan, baik melalui situasi, keadaan, dan kejadian-kejadian yang sedang berlaku di muka bumi pada hari ini. Apalagi untuk kita dalam kita mengerjakan misinya Allah. Sebab itu, Saudara, Bapak Ibu, Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, jangan sesekali berhenti berdoa. Karena berdoa akan membuatkan kita kuat dan berani menghadapi semuanya. Bahkan juga ingat,
kita juga harus saling mendoakan satu sama yang lain. Bukan hanya untuk diri kita berdoa, tetapi juga kita harus ingat teman saudara kita, di mana kita harus membawa mereka juga di dalam doa. Karena kita percaya bahwa berdoa, melalui doa, kita sama-sama akan kuat dan kita akan tetap teguh dan berani untuk mengerjakan misinya Allah. Nah, saudara, Bapak Ibu yang kukasihi, menjadi pribadi yang memiliki hati misi adalah pribadi yang hidup di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami naikkan puji dan syukur kami kepada Engkau. Karena pagi ini sekali lagi kami diajar, kami ditegur, bahkan kami dapat belajar melalui firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami dapat menjadi, untuk memiliki hati misi, di mana kami harus hidup di dalam doa. Hidup di dalam doa merupakan nafas hidup kami orang percaya. Berdoa berarti kami bergaul dengan Tuhan. Berdoa adalah kekuatan kami orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajar kami, yang mendidik kami sekali lagi Tuhan, supaya kami sadar dan supaya kami ingat apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada. Berkati hidup kami, supaya kami sama-sama untuk menjadi orang yang memiliki hati misi, di mana kami adalah orang yang hidup di dalam doa. Berkati umat-Mu Tuhan, jemaat yang ada dimanapun saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur, kekuatan, penyertaan dan pimpinan Tuhan untuk kami. Firman-Mu yang kami belajar. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita melalui perkongsian firman Tuhan dan sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. So church, mari kita terus mengangkatkan lagu tema gereja kita, Majesty. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. King
Haleluya. Saya yakin kita semua yang telah mengikuti ibadah dari awal sampai saat ini, kita merasakan diberkati oleh firman Tuhan, bahkan pujian penyembahan yang telah kita sama-sama naikkan, bahkan firman Tuhan yang kita telah belajar. Dan sebagai mengakhiri ibadah kita, kita berdoa. Saya yang pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah memimpin kami di sepanjang ibadah kami pada hari ini, dari mula tadi sehingga ke akhirnya Bapa. Dan kami merasakan sukacita, kekuatan melalui firman Tuhan yang kami belajar pada hari ini, supaya Tuhan kami terus dikuatkan dan diteguhkan untuk menjadi seorang pribadi yang mempunyai hati misi, di mana kami hidup di dalam doa. Dan ajar kami Tuhan untuk setia dan tekun di dalam doa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang telah kami ada dan kami telah belajar dari firman Tuhan ini, supaya kami terus dimampukan, dikuatkan untuk melakukannya di dalam hidup kami sepanjang hari-hari ke depan ini. Kami serahkan Tuhan bagi mereka yang telah pun melayani pada hari ini. Tuhan terus memberkati, memakai mereka dengan luar biasa. Dan kami juga berdoa untuk kami semua, Tuhan terus menguatkan, meneguhkan, dan Tuhan melindungi kami di sepanjang kehidupan kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Dan kami serahkan juga ibadah kami pada masa akan datang. Tuhan juga yang mengurapi, memimpin, serta menyertai kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus, inilah doa kami. Semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.